Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih banyak kepada para penonton yang senantiasa meluangkan waktu untuk melihat channel ini. Saya berdoa mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, karena ini bukan channel berita ya. Saya ini mencoba untuk memperkenalkan berpikir yang teliti, berpikir yang runut, berpikir yang ajeg dengan subjeknya atau dengan objeknya itu adalah permasalahan ijazah ini. Jadi mungkin ya yang menonton itu sadar atau tidak sadar sebetulnya sedang belajar bagaimana mengcounter argumen, kemudian bagaimana mempertahankan argumen, kemudian bagaimana cara melihat konsistensi satu pernyataan dengan pernyataan yang lain dan lain sebagainya. Yang mana itu kalau diberi pelajarannya secara khusus dengan teori-teori ya. Misalkan kita memakai muqaddimah sughra, muqaddimah kubro, kemudian kita memakai syakal awal, syakal tsani, syakal tsalis begitu di dalam mantik. Wah, itu membosankan ya bagi sebagian orang. Tapi secara sedikit demi sedikit persambungan pola pikir kita itu diberikan alur yang sebagaimana mestinya. Itu ya sebetulnya yang coba saya terapkan, dan alhamdulillah banyak di dalam komentar itu yang berkomentar positif begitu. Setelah nonton video AA saya jadi lebih cerdas, ada begitu ya. Kemudian setelah menonton video AA itu saya menjadi tahu hukum, ada yang seperti itu dan sebagainya. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak kesudiannya di dalam berkomentar, meskipun tidak semua komentar bisa saya balas satu-satu. Pengennya itu mau membalas betul, cuman susah, waktunya sulit. Mudah-mudahan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berdoa kepada Allah taala mudah-mudahan penonton channel ini baik yang suka ataupun yang tidak diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaguskan kesehatannya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga menjadi wasilah syafaat di yaumil qiyamah nanti bagi orang-orang terdekat. Amin. Oke, sekarang kita kembali ke dalam permasalahan ijazah ini, yang mana permasalahan hukumnya memang terus berlanjut ya, sudah melebar lah, kita sudah tahu itu. Ini sudah melebar dan memang saya pernah mengungkapkan ini berkali-kali. Saya juga heran kenapa ini menjadi magnet yang sangat besar sekali, padahal masih ada permasalahan lain yang lebih jauh lebih penting daripada permasalahan ijazah ini. Atau misalkan ada juga permasalahan Jokowi yang seharusnya lebih penting untuk dibahas, tetapi secara magnet ijazah Jokowi ini memang lain ya. Kalau sangkaan saya ya, mungkin dari sinilah akan jatuhnya Joko Widodo itu terlihat nanti sebelum sebelum pemilihan presiden 2029. Entahlah, itu masih lama untuk membuktikannya. Yang jelas sekarang itu kan sudah nampak di hadapan kita, secara hukum juga ternyata Joko Widodo itu sudah berkurang kekuatannya, dan apa-apa yang dikatakan itu, yang dikatakan sama Jokowi itu banyak bohongnya, banyak hoaxnya, dan itu terlihat di hadapan mata kita sendiri. Yang mana salah satunya akan kita saksikan di sini, yaitu Bon Jovi ya, yang mulai mencari ijazah SD, SMP, sama SMA. Karena beberapa kali memang Jokowi ini mengatakan kalau dipinta begitu ya, saya akan mengeluarkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Dan bukan sebuah kebetulan, Jokowi itu sering dituduhkan adalah keturunan PKI. Makanya kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan itu sampai datang ke makam ibunya, karena memang keadaan, saya tidak mau mengatakan keadaan bapaknya tidak jelas begitu ya, karena mungkin saya saja yang tidak tahu. Tetapi itu menjadi pergunjingan dan itu menjadi permasalahan. Dan kita mengetahui bahwa yang namanya anak-anak PKI itu atau keturunan PKI itu waktu zaman Pak Soeharto itu tidak bisa mendapatkan dokumen-dokumen resmi. Nah, ini saya lihat mengapa menjadi hal yang besar juga di dalam permasalahan Pak Joko Widodo ini. Dan sampai saat ini kita akan lihat di dalam video ini, bukan hanya ijazah
UGM-nya saja yang bermasalah, tetapi juga ijazah-ijazah yang lain yang diakukan oleh Jokowi, yang diklaim oleh Jokowi itu ada, ternyata jejaknya bermasalah juga. Ini kita akan saksikan ya. Kami tadi sudah diserahkan dokumen cukup tebal. Nanti teknisnya boleh dengan Mas Lukas jelaskan. Yang pasti bahwa hasil di dalam kita sudah diserahkan hasil berupa sejumlah dokumen yang digunakan Jokowi mendaftar. Tapi ada 4 dokumen justru ini yang paling krusial yang tidak ada. Tidak diserahkan. Pertama itu adalah soal bukti penetapan apakah Jokowi pada saat mendaftar sehat atau tidak. Itu tidak ada. Oke, sampai kita tidak tahu apakah tercecer tidak, kejadian akan serahkan. Yang kedua adalah, jadi ada 4 yang tidak ada. Yang kedua, ijazah. Nah, ijazah ini terdiri dari 3 yang tidak ada. Satu itu adalah ijazah SD belum diserahkan, tidak ditemukan di bundel dokumen ini. Yang kedua adalah ijazah SMP tidak ada. Yang ketiga adalah ijazah SMA. Yang ada hanya ijazah terakhir, yaitu adalah di situ tertulis lulus di UGM. Oke? Nah, yang menarik di antara 3 yang tidak ada ini adalah juga di biodata. Di biodata Jokowi, CV itu ya. Ternyata yang jelas itu tertera hanya SD-nya. SD 111. Oke? SMP dan SMA tidak dijelaskan di mana mereka sekolah. Hanya tahunnya. Jadi saya ulangi, hanya tahunnya yang dijelaskan, tidak dijelaskan tempatnya di mana mereka sekolah. Baik. Nah, ini sampai sini dulu ya. Jadi kan kita baru tahu tuh ternyata secara administrasi dulu kita katakan ya bahwa surat general check up mungkin yang dimaksud itu tidak ada. Nah, ini bisa beberapa kemungkinan ya. Cuman masa kita mau bilang bahwa Jokowi itu ternyata tidak sehat ya. Kalau tidak sehat kan 2 kemungkinannya. Tidak sehat secara fisik atau tidak sehat secara mental. Karena kalau gangguan mental kekuasaan kita melihat dengan jelas di dirinya Joko Widodo itu. Sekarang kan sakit juga ya bersangkutan itu ya. Entah itu, saya tidak mau masuk ke situ lah. Nanti biarkan beliau-beliau ini yang menganalisa. Cuman tadi ya, kalau misalkan kita kaitkan, saya ini sudah berapa bulan berarti ya membahas Jokowi itu 3 bulan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa tidak membahas permasalahan yang lain? Begini ya, kalau saya itu mau membahas permasalahan yang lain, itu semacam saya harus belajar dulu dari awal begitu. Anda lihat video-video saya mengenai ijazah Jokowi di awal-awal itu tidak terlalu banyak berkomentar ya, karena kita ya sedang menyerap dulu informasinya sampai mana sih begitu. Dan kalau saya harus mengomentari permasalahan yang lain, berarti kan saya harus menyerap dulu informasinya bagaimana. Jadi agak sulit. Nah, kalau di dalam permasalahan ijazah Jokowi ini, apa yang menjadi simpang siur, kemudian apa yang menjadi rumor, apa yang menjadi fakta begitu, itu insya Allah sudah ada di kepala begitu ya, sudah terbiasa saya mengomentarinya. Dan komentar yang memang jarang begitu ya, jarang dipermasalahkan itu permasalahan PKI itu. Dan apabila, cuman ini rumor ya, saya katakan sekali lagi rumor nih, tapi ya rumor yang banyak beredar dan banyak yang mengatakan demikian. Apabila di dalam biodatanya Joko Widodo tidak disebutkan sekolah SD-nya, sekolah SMP-nya di mana begitu, mungkin ke SMP dan SMA-nya begitu ya, itu mungkin karena tidak mau tidak mau ditelusuri. Dan sekali lagi saya katakan, apabila memang ini ceritanya, kan ada teori itu kadang-kadang dia berkesinambungan dengan kenyataan begitu ya, ini bisa menjadi data pendukung. Tidak adanya data itu bisa jadi data pendukung atas teori bahwa Joko Widodo itu memang bermasalah begitu ya. Dulu saya tidak mengatakan bahwa diskriminasi terhadap anak-anak PKI itu saya setuju begitu. Saya tidak mengatakan demikian. Cuman ya faktanya ada 2 fakta nih yang berjalan beriringan begitu, bahwa anak-anak PKI itu mereka tidak akan mendapatkan dokumen resmi zamannya Pak Soeharto, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktanya Jokowi itu sangat samar sekali di dalam permasalahan dokumen-dokumen resminya. Dan ternyata bukan hanya ijazah UGM, termasuk di dalam juga tempat sekolah SMP dan SMA-nya sebagaimana dikeluarkan oleh Bon Jovi ini. Nah, itu kan data ya. Ya, kesimpulannya silahkan simpulan sendiri. Itu yang paling tidak ada 4 hal yang sangat krusial yang ditemukan tadi, harusnya kami diserahkan kepada kami, dan itu belum ada. Mas Suat. Ya, tapi ada beberapa kekurangan tadi, 4 dokumen. KPU DKI berjanji akan menyerahkan nanti, tetap akan dicari. Tapi kita juga punya versi dari KPU Solo.
soal ijazah itu, ijazah SD, SMP, SMA. Jadi nanti akan saling melengkapi ya, tetapi justru pasalnya di situ. Kenapa ada KPU yang punya, tapi ada KPU yang tidak punya. Itu yang nanti akan tetap akan kita kejar dan ini setebal ini ya. Kami berharap nanti di UGM harusnya minggu depan mestinya 3 atau 4 kali lebih tebal dari ini, karena UGM dokumen yang kami minta ke UGM itu jauh lebih banyak. UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 505 dokumen, tapi tidak menyerahkan satupun kepada kami Bon Jovi. Mbak Leoni, silakan. Tadi ya dokumen yang tidak ada sudah dijelaskan. Tadi di dalam saya sempat bertanya kepada dari KPU, seandainya satu dokumen saja tidak ada, apakah diterima atau tidak? Jelas tidak, ya. Dan kemana dokumen tersebut? Baik, sebentar. Nah ini nih, ini adalah pernyataan yang sangat krusial ya, penting dari KPU kepada Bon Jovi, bahwa bagaimana kasusnya, bagaimana ketentuannya apabila kasusnya itu ada dokumen yang tidak lengkap. Nah, maka dikatakan tidak bisa diterima. Nah, itu kan keluar dari perkataan KPU sendiri. Itu adalah aturannya. Kenyataannya dokumen Jokowi tidak lengkap. Dan kenyataannya juga diterima. Nah, berarti di sini kan ada pelanggaran tuh. Ada pelanggaran peraturan lagi. Dan ini nampak di hadapan kita. Dan ini bisa dipermasalahkan. Dan tidak bisa Jokowi mengatakan di situ tidak ada pelanggaran. Lawang jelas. KPU mengatakan demikian, kenyataannya dokumen Jokowi tidak lengkap. Mungkin waktu kami pindah tercecer, saya dengan tegas bilang, saya nggak percaya. Karena masa dalam sekian banyak bundel gitu ya, hanya ijazah itu yang tidak ada gitu loh. Nggak masuk di akal saya sebagai dosen, saya orangnya detail dan akan ngejar di mana letak ganjilnya itu. Betul. Yang krusial itu di mana. Jadi ini 3 ijazah tidak mungkin tercecer. Mesti ada, ya. Nah ini kan lucu ya. Kemudian ketika dikejar, terus kenapa ini dokumennya Jokowi itu tidak lengkap? Kemudian dikatakan oleh KPU ini tercecer. Emangnya kita anak kecil begitu ya? Tercecer kok kebetulan semuanya ijazah. Dan banyak sekali kebetulan memang di dalam permasalahan Jokowi. Jadi kan sebetulnya yang kita bicarakan ini, kita ini kan sedang membicarakan sesuatu yang obvious ya. Sebetulnya kita ini seperti sedang membicarakan matahari itu bulat, kemudian kita itu sedang membicarakan seperti langit itu luas begitu ya, atau lautan itu dalam. Jadi sebetulnya tidak menarik memang, karena ini obvious di hadapan kita. Cuman karena banyak sekali pada akhirnya orang itu terlalu buta untuk melihat bulatnya matahari, atau orang itu terlalu buta untuk mengetahui dalamnya lautan, sehingga banyak yang mengatakan lautan itu dangkal, matahari itu kotak misalkan gitu, persegi atau kubus. Nah, pada akhirnya kita kan menjadi bersyukur begitu ya, kok alhamdulillah kita itu masih bisa melihat perkara sebagaimana adanya, tidak tertipu oleh dajjal kecil. Berharap KPU DKI akan menyerahkan. Kemudian satu hal yang penting adalah tadi saya juga meminta bahwa semua dokumen berkas pencalonan tersebut itu nanti bisa diakses oleh publik melalui sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Karena itu penting untuk transparansi publik, bukan hanya ditayang sebentar lalu hilang gitu loh. Pada kalau kita mau demokrasi ini bagus, transparansi itulah kuncinya. Bukan diperlakukan sesuka hati dari penyelenggara, tapi harus taat pada aturan. Nah itu. Terima kasih. Ya, yang penting juga tadi kan kita ada diskusi lah, dialog. Ada beberapa kekurangan, terus kita informasikan apa yang kami dapat dari KPU Pusat dan KPU Solo. Intinya adalah yang dilakukan Bon Jovi itu adalah memberikan PR kepada KPU, bagaimana melacak, meretrieve dokumen. Nah, yang paling penting adalah agar semua ini, kecacatan ini, kelemahan ini tidak boleh berulang dalam pemilu pilpres selanjutnya, pilkada selanjutnya tahun 2029 dan sebelumnya. Itu yang paling penting poin kita datangi KPU kali ini, dan monggo nanti teman-teman juga
meliput ketika kami mendatangi UGM, ya. Berarti ijazah Gibran harusnya berkas pendaftarannya harusnya terbuka. Ya. Tidak hanya Gibran, siapapun yang publik ingin tahu, dan itu isinya Bro otomatis Petrus ya, mau sudah nambahin? terpantau. Baik, ini nanti juga bisa menjadi presiden yang bagus ya untuk lawan politiknya Gibran. Karena kalau misalkan Gibran itu sebagaimana digempar-gemborkan dari sekarang akan 2 periode maju lagi bersama Prabowo, kan pada akhirnya syarat-syarat administrasi itu kan tetap harus diajukan. Ya, dan akan menarik lah 2029 itu, saya rasa kalau Indonesia masih ada ya. Kalau masih ada Indonesia yang namanya imperium. Kalau saya mah mendoakan mudah-mudahan kita aman-aman saja lah ya. Indonesia mau ada, Indonesia mau kagak, Indonesia mau bangkrut kayak Indonesia mau terus kayak. Kalau saya mah mintanya mudah-mudahan kita sebagai penghuni bumi ini, Pulau Jawa begitu ya, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, kemudian pulau-pulau yang lain ya, Papua, semuanya lah. Saya katakan dari Sabang sampai Merauke, penduduknya itu supaya aman-aman saja, bagus-bagus saja. Karena banyak juga yang mengatakan, oh Indonesia ini sebentar lagi akan bubar. Saya mah nggak mau lah. Cuman kalaupun itu sampai terjadi ya, karena begini, imperium itu jarang sekali yang bertahan lebih dari 1 abad kalau di Indonesia itu ya. Itu jarang, dan Indonesia itu mau 1 abad kan sebentar lagi. Ya kita tidak tahu. Cuman ini mah doa saja. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Kok jadi kesana saya ngobrolnya. Ya pokoknya 2029 lah ya. Kalau 2029 ini pemilu itu sampai dilaksanakan lagi, kemudian Gibran itu mau naik, mau jadi wakil presiden, itu akan sulit karena sedari sistem administrasi pun akan banyak sekali dipermasalahkan. Salah satunya oleh Ben Jowi ini. Nah, Cukup ya? Terima kasih. Udah. Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Mau di Baik. ya, ini berkas tebal ini banyakan sih kurang penting ya, sekunder. Oh, justru penting. Ini memverifikasi. Oh, gini. Jika tidak ada peraturan ini, Gini saya jelaskan soal Mengenai tidak itu bisa Pak, mungkin di luar ini ya, kepolisian yang menerima dokumen 505 dari UGM itu gimana lanjutannya Pak? Nah ya itu kan kita akan gugat juga, sudah kita gugat prosesnya, surat nanti akan disidangkan mestinya paling lambat pertengahan bulan depan. Baik. Paling lambat. Itu paling mungkin kalau ibarat pertandingan itu paling seru. Karena kan semua dokumen-dokumen penting sekarang ada di tangan kepolisian. Sementara UGM sendiri bilang kepada kami tidak punya, tidak dalam kuasaan UGM dan tidak memiliki dokumen itu. Jadi kami belum dapatkan 1 lembar pun dokumen dari UGM, dan kita akan tunggu nanti setelah kita datangi UGM, dan semuanya akan terungkap setelah kita bersidang dengan kepolisian. Baik, nah itu UGM itu kan sebelum memberikan ya data-data administrasi Jokowi, kata mereka kan ada tuh kepada kepolisian, itu kan sudah diminta tuh oleh Roy Suryo, kemudian oleh Bon Jovi, ini diantaranya mengatakannya itu tidak dalam kekuasaan kami tidak punya dan sebagainya. Tetapi di polisi ternyata katanya ada sampai ratusan. Nah itu kan omong kosong ya, kita lihat, aduh bohong lah gitu. UGM itu, UGM. Dan Bapak kan selalu menyebut Pratikno. Seberapa besar sih peran Pratikno pada soal kasus politik jasa jabatan? Ya, Pratikno itu kan khususnya kan yang sebagai tangan kanan Jokowi, tangan kepercayaan Jokowi, orang yang sangat memahami administrasi dan hukum ya. Dan yang penting dia mantan rektor UGM. Dan waktu itu ketika pemilihan rektor UGM yang sekarang ini kan ada sinyalemen lah, dugaan dia cawe-cawe agar yang terpilih orang yang bisa dikendalikan oleh Pratikno dan bisa menguntungkan posisi Jokowi dalam soal retrieve dokumen-dokumen, khususnya dokumen ijazah itu. Oke. Pak, terkait polisian, apakah Bapak akan mengambil langkah sama seperti FEP TNI menggugat CLS? Nah itu nanti tergantung, kan kita akan kompilasi dokumen yang begini banyak, akan kita teliti dulu bagaimana konsistensinya, apa yang kurang, apa yang cacat. Nah kalau bukti-bukti ya itu sudah lengkap, tidak ada tidak terbuka kemungkinan bagi kami untuk melakukan gugatan hukum itu. Tapi itu belum kita pikirkan sejauh ini.
Karena memang wilayah Bonjowi adalah wilayah melacak dokumen. Untuk dokumen yang dari UGM, apakah tim Bonjowi ke UGM UGM atau Iya, kita akan berangkat. Kita tunggu dulu komunikasi. UGM sampai saat ini belum memberikan informasi apapun. Yang jelas batas terakhir itu kita menunggu tanggal 16. 15-16. Kalau itu kita akan proaktif untuk menagih gitu ya. Yang saya sebut tadi itu ini. Jadi ada PKPU nomor 9 2012, pedoman teknis pencalonan pemilihan umum untuk pilkada. Ini ada syarat dan ada kewajiban untuk verifikasi. Jadi seharusnya tadi kejanggalan-kejanggalan itu diverifikasi. Verifikasi faktual itu. Kenapa tidak fotokopinya tidak sama aslinya? Kenapa tidak ada tanggal? Oke. Dan kenapa ada 3 ijazah tidak ada? Oke. Baik, sebentar ya. Ini saya kira begini, siapa kubunya Jokowi itu ya, karena memang kasihan. Sebetulnya apa sih mereka itu sudah lemah sekali sebetulnya. Kalau kita lihat ya, kemarin saya mendengar Refli Harun itu mengatakan pengacara Jokowi itu aja. Makanya kenapa orang-orang yang maju itu orang macam Razman, Farhad Abbas, kemudian siapa itu Andi Azwan. Siapa sih mereka? Mereka itu apa begitu standing legal standingnya nggak ada, kemudian mereka itu ahli apa juga nggak ada ya, yang diakui lah begitu. Kalau mereka ngaku-ngaku sih bisa saja. Makanya Ade Darmawan itu tatkala mendefinisikan hukum pidana itu kan ngaco sekali, itu kelihatan. Begitulah orang-orang Jokowi begitu ya. Kemudian kita lihat YouTuber Nusantaranya juga lucu-lucu. Nah, sebetulnya kerdil begitu, mereka itu sudah habis. Nah, kalau memang ini Pak Jokowi beserta para termulnya itu katakanlah agak bermartabat sedikit begitu ya, coba datang permasalahkan juga administrasinya Pak Yusuf Kalla misalkan, permasalahkan juga administrasinya siapa Pak SBY, dalam pengertian apakah memang ketidaklengkapan berkas seperti ini ada di dalam kecacatan KPU atau tidak begitu, atau itu memang khusus di dalam Jokowi. Kan nanti bisa begini, oh ini mah murni, jangankan punyanya Jokowi yang ditengarai anak PKI begitu ya, dokumennya Pak SBY juga tidak ada begitu, yang dulu beliau itu seorang tentara misalkan, atau dokumennya Pak Prabowo juga nggak ada begitu, kurang dan sebagainya. Ayo majukan, kalau kita mah suka saja melihatnya. Kenapa? Karena itu untuk melihat apakah ini hanya sebatas kecacatan dalam administrasi saja, atau ini memang betul-betul tupat tipunya siapa Joko Widodo. Itu dan itu akan terlihat jelas sekali. Cuman kan tidak ada kewajiban bagi orang-orang ini untuk mempermasalahkan apa yang seharusnya dipermasalahkan. Makanya mereka itu mempermasalahkan apa yang memang menurut mereka relevan untuk dipermasalahkan. Dan yang menurut mereka relevan untuk dipermasalahkan ini adalah permasalahan Jokowi. Dan tatkala dilihat, dikejar begitu ya secara administrasi, memang betul banyak cacatnya. Lah terus kita mau gimana? Wong ini fakta kok. Fakta ini semua ya. Ijazah SD-nya mungkin tadi tidak ada, kemudian tidak menyebutkan sekolah SMP SMA-nya di mana, dan lain sebagainya itu fakta semua kan. Nah, terus mau apa? Mau gimana kita? Dan kalau itu tidak ada, harusnya dia gugur. Oh, kalau nggak ada harusnya gugur. Tidak boleh berlanjut. Tidak memenuhi syarat TMS. Baik. Nah, itu selesai ya dalam permasalahan itu. Karena kita masih punya waktu nih sedikit lagi. Ini ada permasalahan kemarin. Jadi si Rismon itu katanya mau mau melaporkan siapa Roy Suryo. Coba lihat, ini kan jomplang sekali ya permasalahannya. Ini yang dibawa oleh Bonjowi itu permasalahan real di dalam administrasinya Joko Widodo. Masuk ke dalam persidangan yang memang dia itu adalah kamarnya. Kemudian permasalahan yang dibawa juga ada substansinya. Kemudian ada ada progres begitu, ada kemajuan dari mulai permohonan untuk membuka dokumen-dokumen, kemudian dokumennya sudah dibuka, kemudian ada kejanggalan, kemudian ditanyakan tentang bagaimana seharusnya ini terjadi begitu ya, tahapan-tahapan masuknya dokumen-dokumen itu, kemudian dilihat kejanggalan-kejanggalannya ada di mana, kemudian memberitahukan kepada kita kejanggalannya itu apa saja. Itu kan jelas ada progresnya. Ya ini mah kalau ngobrolin si Rismon, Ade Darmawan, ngobrolin siapa itu si Andi Azwan, itu mah nggak ada progres ya. Nanti lempar ke sana, lari, jalan ke sana, di sana mentok, cari lagi jalan yang lain untuk membiaskan permasalahan ini. Ya, itu kita lihat, makanya kita akan lihat nih sekarang. Demikian. Jadi sudah jauh sekali lah. Ya, sudah jauh sekali. Mereka itu kumpulan orang-orang apa ya? Kumpulan orang-orang nggak jelas yang dulunya galak sekarang jadi soft spoken tuh. Untuk membuat laporan. Aduh. Biasanya itu ditolak.
Ya mana somasinya? Atau somasi 1 dan 2 mana gitu. Ya. Tapi kita ikutin aja. Tadi klien saya Ya, tuh biasanya juga ditolak tuh kalau nggak ada ijazah nggak lengkap harusnya ditolak. Tadi juga kan sama demikian. Ya ini mah rasain deh lo. Emangnya Jokowi doang yang punya kekuatan politik. kan itu kan. Dari basic videonya itu dari yang seperti tadi. Tiba-tiba sekarang beredar video yang kita tidak tahu tunjungannya seperti apa. Waduh. Dan sudah menyebut nama klien saya Rismon ini mungkin udah berjuta-juta kali. Karena itu kan diulang lagi. Jadi posisi sekarang sebenarnya klien saya yang dirugikan. Tadi ada pertanyaan, apakah kita akan balas dengan laporan? Wah, kita tidak terpikir. Maaf ya rekan-rekan, kami sekarang ini sedang berdamai dengan siapapun. Ya, dengan siapapun. Ya iya, karena takut, karena kalau video Rismon yang kemarin katanya AI itu sampai dipermasalahkan, yang akan dipermasalahkan itu para termul sendiri. Karena lihat dong siapa yang menyebarkan videonya Rismon itu, para termul. Pada akhirnya nggak ada urusan kita itu sama videonya Rismon. Pada akhirnya mereka sibuk sendiri nanti, makanya nggak mau melaporkan. Tapi kok kalau misalkan tidak mau melaporkan, kenapa nanti katanya mau melaporkan Roy Suryo? Kan lucu. Ada statement dari Pak Roy katanya siap jadi saksi kalau diminta oleh Pak Yusuf Kalla. Seperti apa, Bang? Ya kalau yang hal-hal seperti itu kan sebenarnya kalau mereka yang punya keahlian kan gampang sekali. Ya, mohon. Video itu AI atau enggak. Ya. Seharusnya saksi untuk siapa gitu loh. Kalau untuk entah siapa saya nggak tahu. Yang pasti ya saya nyatakan saya punya keilmuan untuk itu, menyatakan itu AI generated video. Ya. Ya gampang sekali kok. Mending saya sambil jualan aja ya. Ini Rismon, biarkan saja dia bicara. Ini saya kemarin beli popcorn, enak sekali. Namanya Rituals Popcornnya enak. Cuman harganya memang agak lumayan. Tapi enak kok. Kalau Anda itu tidak banyak nyamil, ingin nyamilannya yang berkualitas, sedikit tapi pengen enak begitu ya. Ini videonya lagi, popcornnya. Biarin aja lah si Rismon ngomong apa, biarin aja. Terus ada lagi kemarin saya jualan jualan AI generated video. Pulpen ya, ada pulpen ini bagus kalau buat memaknai begitu ya. Ini ada besarnya 0,25, cocok sekali untuk melogat. Kalau bahasa Sundanya sih melogat ya. Kalau misalkan dalam bahasa bahasa di Jawa itu memaknai ya, atau melogat juga namanya saya tidak tahu. Terus saya juga punya ini nih, ada dari awal pembatas buku ini sangat penting sekali ya. Kalau misalkan kita itu sering baca bukunya loncat-loncat pada satu bab kepada bab yang lain, kemudian kita itu suka suka ngajar begitu ya, kemudian agak susah lihat halaman kita itu di mana sedang adanya. Inilah namanya Joycore bagus. Nah, bahannya jangan bahan yang kertas. Saya pernah pakai bahan yang kertas itu ya, itu gampang rusak. Mending cari bahan yang plastik begitu. Ya, ini lebih baik jualan daripada dengarnya si Rismon. Rismon itu udah tidak layak untuk didengarkan sebetulnya begitu ya. Cuma ya kita keluarkan saja supaya kita tahu ke dunguannya Rismon itu udah nggak enak dengernya itu ya. Terserah si Rismon aja lah mau ngapain. Tadi katanya dia itu mengatakan bahwa dia tidak mau untuk melaporkan. Kata siapa tadi? Kata si kuasa hukumnya ya. Tapi ternyata akan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Aduh, repot lah begitu ya. Dah. Udah males saya nanggepin si Rismon itu. Dan insya Allah lah kalau penonton ini sudah cerdas untuk memfilter perkataan orang ini. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.